Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mini Dim Sitikar yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Nikita Dewi Kurnia Salwa, dengan NIM 19121224. Saya Ibrahim bin Purwanto dengan NIM 19121240. Saya Dimas Oktavian dengan NIM 19121213. Dan saya Mika Akmal Fauzi Panggabean dengan NIM 19121223. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai produk kami yang telah kami buat untuk tujuan memenuhi tugas UAS. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan fitur baru apa saja yang ada di dalam produk yang kami buat. Yang pertama yaitu ada fitur splash screen, kemudian yang kedua ada fitur tampil stok pada halaman produk, kemudian yang ketiga ada fitur alert saat menghapus produk, kemudian yang keempat ada fitur tambah produk, dan yang kelima yaitu ada fitur tampil seluruh transaksi. Selanjutnya, kontribusi dalam pembuatan fitur baru ini yaitu yang pertama Dimas Oktavian Kusumawardana berkontribusi dalam pembuatan tampil seluruh transaksi, kemudian ada Ibrahim bin Purwanto yang berkontribusi dalam fitur tambah akun, kemudian saya Nikita Dewi Kurnia Salwa berkontribusi dalam membuat splash screen dan tampil produk, dan yang terakhir ada Mika Akmal Fauzi Panggabean yang berkontribusi dalam pembuatan alert saat menghapus produk. Selanjutnya kami akan melakukan penjelasan dan juga demo fitur-fitur baru yang telah dibuat. Berikut demo aplikasi yang telah kita buat. Saat kita pertama membuka aplikasi akan muncul sebuah splash screen atau tampilan gambaran aplikasi. Untuk masuk ke dalam menu login, kita klik next. Di tampilan produk ini sudah terlihat stok pada barang. Jadi saat kita menambahkan produk harga 20.000, data akan menampilkan stok pada produk. Lalu saat kita menghapus data akan muncul alert yang dimana jika kita klik no, penghapusan akan dibatalkan. Jika kita klik yes, data akan terhapus. Selanjutnya yaitu menampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan, yaitu dengan mengklik button semua, transaksi akan berpindah ke get transaksi atau menampilkan seluruh yang ada pada transaksi. Jika ingin kembali ke bulan ini, klik button bulan ini. Untuk fitur yang terakhir yaitu menambahkan akun. Di sini saya menggunakan post admin. Jadi untuk menambahkan akun kita mengisi email. Password dan namanya. Data diinput. Jika kita klik logout, data bisa digunakan untuk login. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program dari fitur yang saya buat. Yang pertama yaitu ada splash screen. Yang pertama dalam membuat splash screen itu kita membuat empty activity terlebih dahulu. Nah, di dalam empty activity setelah dibuat akan muncul dua activity. Yang pertama yaitu welcome activity.xml dan yang kedua yaitu welcome.kt. Nah, yang pertama selanjutnya
kita akan mendesain di activity welcome.xml untuk desain tampilan dari splash screen-nya. Nah, di splash screen ini dapat dilihat ada beberapa input seperti ada logo yang ditampilkan menggunakan image view, kemudian ada tulisan yang ditampilkan menggunakan text view, dan juga ada button. Nah, button ini yang digunakan untuk berpindah nantinya. Selanjutnya, setelah di activity welcome.xml, kita akan mengcoding di file Kotlin-nya. Di file Kotlin-nya di welcome.kotlin yang pertama itu di sini di dalam onCreate ada get support action bar .hide, itu maksudnya untuk menyembunyikan title bar agar splash screen activity itu tidak terpotong oleh title bar sehingga dapat tampil lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu ada file button next, button find view by ID. Itu maksudnya untuk menemukan, untuk mendeklarasikan button next yang tadi sudah ID-nya sudah ditulis di XML-nya agar ditemukan di dalam activity welcome.kt ini. Kemudian yang terakhir itu ada button next.set on click listener, file intent login sama dengan intent this login activity class.java. Start activity intent login itu digunakan apabila ketika kita mengeklik button next, nanti akan melakukan intent dari welcome.kt ini menuju activity, menuju login activity. Halamannya akan berpindah dari welcome menuju login activity. Nah, selanjutnya yaitu selain membuat fitur splash screen, saya juga membuat fitur stock. Nah, di stock ini caranya di dalam produk adapter, di bagian yang pertama itu di bagian view holder, item view recycle.viewHolder item view akan ditambahkan variabel txt stock sama dengan item view find by ID txt stock as text view. Kemudian setelah dideklarasikan dalam view holder, selanjutnya stok tersebut juga dideklarasikan di dalam onBind view holder dengan cara menuliskan holder.txt stock.text sama dengan stock plus produk stock. Demikian kode untuk splash screen dan juga stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibrahim. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fitur tambah admin. Di fitur tambah admin ini saya menambahkan button, yaitu tambah akun dengan ID button admin. Di dalam about fragment saya mendeklarasikan button admin ini, kemudian saya tambah set on click listener, di mana jika saya mengklik button admin akan berpindah controller ke admin fragment. Setelah berpindah pada admin fragment, dalam view saya mendeklarasikan txt form email, txt form password, dan txt form nama untuk menginputkan email, password, dan nama yang akan dimasukkan ke dalam database admin. Setelah button proses atau proses ini saya klik, ditambahkan set on click listener, akan menjalankan API post admin, di mana dalam API endpoint post admin akan mengambil authorization atau token, kemudian email, password, dan namanya, dan akan mengecall admin response. Data-data tersebut akan di-post pada tabel admin. Setelah itu dalam API post admin ini dimasukkan txt form email atau isi dari txt form email, txt form password, dan txt form nama. Kemudian data-data tersebut akan di callback admin respond
di mana akan melihat responnya, apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan pindah kembali ke about fragment dan menampilkan data input atau menampilkan teks data di input. Jika gagal, maka akan menampilkan teks error. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Mika. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang saya buat, yaitu fitur alert pada saat menghapus produk. Fitur alert ini terdapat di produk adapter, yaitu terletak pada button delete atau btn delete set on click listener, di mana terdapat builder, yaitu menampilkan alert dialog. Nah, di alert dialog ini terdapat title yang berisi delete dan produk nama atau nama produknya, serta ada message yaitu yakin delete data. Lalu jika button yes itu dipencet, maka akan menjalankan perintah delete data. Lalu jika dipencet no tombolnya itu, maka akan kembali ke tampilan produk dan memunculkan teks berupa no. Lalu akan kembali ke tampilan produk. Lalu selanjutnya saya Dimas Octavian akan menjelaskan fitur menampilkan pendapatan seluruh transaksi. Pada awalnya kode yang diberikan dosen sudah mampu menampilkan total pendapatan bulan ini. Maka untuk menambahkan fitur tersebut kita menambahkan dua button, yaitu bulan ini, di mana yang nantinya akan dapat kita menampilkan bulan ini kembali, dan semua yang mana akan menampilkan transaksi keseluruhan. Lalu dua button tersebut digunakan menggunakan variabel ubah dan ubah bulan ini. Ubah sendiri mewakili button semua yang diberi nama transaksi all, dan ubah bulan ini mewakili button bulan ini yang juga diberi nama button bulan ini. Lalu jika variabel ubah maupun button semua button transaksi all diklik, maka akan menjalankan program yang akan merubah txt bulan pendapatan, di mana yang keterangan di atas tadi menjadi pendapatan seluruh transaksi, dan juga akan menjalankan API get transaksi all yang mana akan menampilkan seluruh data transaksi. Lalu selanjutnya jika memilih variabel ubah bulan ini maupun tombol transaksi bulan ini, maka akan merubah kembali txt keterangan yang di atas tadi menjadi pendapatan bulan ini dan menampilkan API get transaksi yang mana akan menampilkan transaksi dalam bulan, 1 bulan saja. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.